ada. Oke, sip. Yang itu lagi. Agak kenceng ya, Bang. Aman yuk. Asik. Tolong. Ayo, berani dulu enggak? Ada. Yuk. Ya, oke. Bang Maci, Bang Ridwan. Ya, selamat pagi rekan-rekan media. Terima kasih telah hadir. Hari ini saya selaku lawyer Maci Ahmad, selaku kuasa hukum dari Bapak Hendrik Kurniadi alias John LBF dan juga Bapak Parlemen Sabar Lumban Tobing, hari ini ingin menyampaikan perkembangan kabar dari laporan kami yang kami telah laporkan pada tanggal 12 Juni 2023 mengenai pasal 32 Undang-Undang ITE dan juga perlindungan data pribadi, pasal 67 Undang-Undang 27 tahun 2022, di mana kami telah mendapatkan surat bahwa tanggal 18 Oktober kami telah mendapatkan bahwa adanya pemberitahuan penetapan tersangka kepada Arif Edison yang saat ini pada tanggal 30 kemarin ya, hari Senin telah ditangkap dan hari ini sudah ditahan. Adapun penangkapannya juga sudah sesuai dengan KUHP dan sekarang telah ditahan, seperti itu. Ya Bang John, mungkin gimana Bang John akhirnya ya tertangkap nih? Mungkin saya kasih kesempatan ke Pak Sabar sebagai pelapor untuk yang ini karena perlu saya pertegas, saudara Arif Edison ini ditangkap dan sudah ditahan untuk laporan yang dilaporkan oleh Pak Sabar. Ya, kalau yang laporan saya masih dalam proses ya, dia tapi sudah tersangka. Silakan Pak Sabar. Oke, selamat siang rekan-rekan media. Saya bersyukur secara pribadi mengucapkan terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan tegak lurus ya terkait dengan laporan yang saya buat di Polda Metro ya, di mana Arif Edison sudah ditangkap ya, sekali lagi sudah ditangkap, bukan menyerahkan diri tapi ditangkap dan sudah ditahan ya. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk Pak Maci dan juga Bang John LBF yang kita fokus bahwa memang ini menjadi pelajaran yang berharga untuk yang lain ya, untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi apalagi yang bukan haknya ya, yang bukan haknya membuka data, menyebar data informasi pribadi. Dan secara pribadi saya sangat keberatan dengan dibukanya data informasi pribadi saya ke pihak yang publik. Seperti itu. Sejauh ini sudah bertemu dengan beliau belum Bang? Sejauh ini belum. Ya. Maksud dan tujuannya dia membuka data tersebut? Saya belum tahu. Kemudian ada merasa puas akhirnya bertahan juga, gimana Bang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John LBF sangat mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran ditunjukkan ya, yang seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Maci Ahmad selaku kuasa hukum kami dan Pak Sabar selaku pelapor atas Arif Edison yang alhamdulillah akhirnya sudah ditangkap dan ditahan. Jadi artinya kalau ditangkap kan dia dijemput ya, kemudian statusnya sudah menjadi tahanan ya, artinya udah pakai baju oranye gitu kan ya. Ini untuk apa sih teman-teman, kok Pak Sabar, John LBF mau sih repot-repot memperkarakan ini ya? Terus terang proses hukum ini juga banyak menyita waktu, pikiran ya. Akan tetapi perlu saya pertegas sekali lagi teman-teman, Indonesia adalah negara hukum ya, institusi yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum, melindungi hak-hak warga negaranya adalah institusi Kepolisian Republik Indonesia. Kita pun dilarang keras untuk main hakim sendiri. Oleh sebab itu, saya dan Pak Sabar mempercayakan penuh, sangat percaya dengan yang namanya institusi Kepolisian Republik Indonesia. Ya, dan terbukti laporan kami tidak nol besar seperti yang disampaikan Arif Edison di awal-awal. John LBF mah laporannya nol besar, Pak Sabar laporannya nol besar. Tidak ada nol besar.
Kepolisian Republik Indonesia tegak lurus. Kalau Anda bersalah, ditemukan peristiwa pidananya, percayalah masyarakat Indonesia, Anda akan mendapatkan keadilan. Saya sampaikan ini. Ya. Jadi Arief Edison ini ditangkap dan ditahan atas dugaan pasal 32 Undang-Undang ITE. Ya, di mana yang bersangkutan ini tanpa hak mentransmisikan data-data pribadi Pak Sabar dan saya ke area publik. Jadi data-data private dipublish ke area publik. Itu jadi konsumsi publik. Gitu ya teman-teman. Kalau yang saya dapat informasinya dari Pak Maci selaku kuasa hukum saya, ini ancamannya tidak main-main teman-teman. Ancaman penjaranya ini maksimal 10 tahun penjara. Gitu ya teman-teman. Ini sangat penting, bisa menjadi lagi catatan sejarah untuk pembelajaran ke publik, ke masyarakat, khususnya generasi milenial yang sekarang lagi heboh-hebohnya media sosial, ada TikTok, ada Instagram dan lain-lain. Ya, ini akan nanti pemberitaan ini tolong disebarluaskan untuk masyarakat Indonesia sehingga banyak publik yang teredukasi. Oh, ternyata ini benar-benar dilarang loh. Data pribadi itu nggak boleh asal di-share ke publik tanpa persetujuan, tanpa hak. Ya, sehingga generasi muda, khususnya milenial dan seluruh masyarakat Indonesia bisa belajar dari pelajaran ini dan tidak melakukan hal-hal serupa di kemudian hari. Saya sampaikan teman-teman semuanya, untuk masyarakat Indonesia juga, tolong kita mulai hari ini, mulai detik ini perbanyak karya, banyakin kerja, ya, nggak usah cari-cari masalah sama orang lain gitu. Ngapain sih gitu? Hidup yang paling enak itu ketika kita tidak punya masalah sama orang lain. Ya, dunia ini terlalu sempit ketika kamu banyak teman. Tapi dunia ini menjadi sangat luas ketika kamu banyak musuh. Gak tahu musuhmu di mana aja gitu. Tapi kalau kamu punya banyak temen, lagi nongkrong, oh ternyata kamu temennya si ini ya. Oh iya ya, sempit banget, selebar daun kelor aja. Tapi kalau lu perbanyak musuh, ya dunia ini luas. Jadi was-was kita kemana-mana. Waduh, ada nggak di sini musuh saya? Ada nggak di sini musuh saya? Kayak gitu teman-teman ya. Jadi saya berharap ini benar-benar saya mau dan Pak Sabar benar-benar mau meluangkan waktu untuk ngurus masalah ini, untuk benar-benar memberikan edukasi terhadap masyarakat Indonesia. Ya, bijaklah dalam bermedia sosial. Media sosial itu butuh yang namanya rasa tanggung jawab, memiliki kebijaksanaan, memiliki kedewasaan. Jadi sebelum Anda memposting, sebelum Anda membagikan itu di media sosial, Anda timbang-timbang dulu, Anda cari dulu referensi, Anda cari dulu literatur-literatur yang bisa meyakinkan bahwa ini boleh Anda posting, ini tidak boleh Anda posting. Kurang lebih demikian, teman-teman. Mas Sabar, mungkin Bang John, mungkin jika dikasih kesempatan untuk bertemu dengan tersangka, apa yang mau disampaikan? Jadi sebetulnya beberapa waktu lalu saya ada ketemu dengan istri, ya, istri dari tersangka Arief Edison. Ada melalui pihak ketiga yang mendatangi meja saya, menyampaikan ada nggak sih Pak kemungkinan untuk mungkin bisa bermediasi atau mungkin berdamai. Saya kasih gambaran demikian terhadap pihak ketiga itu. Duduk di meja saya, ada pengacara saya yang mendengar. Alhamdulillah hari ini saya yang dulunya pengangguran, tukang main burung 7 tahun, sekarang punya 8 perusahaan. Ya, yang terbaru Caper Chicken kolaps dengan Basuki Surojo. Ya, saya punya 200 lebih ya, hampir 250 karyawan. Kita mau buka cabang juga di Surabaya di Spasio Tower. Ya, yang harus saya dan Pak Sabar biayai, tanggung jawabin. Jadi kalau bicara materi, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala saya diberi banyak kenikmatan. Jadi kalau untuk materi, status saat ini John LBF gak butuh uang. Ya, saya pertegas itu ke pihak ketiga ini.
Jadi menurut saya Pak, harta yang ada di dunia ini bukan mobil mewah, bukan rumah mewah, tapi yang paling saya anggap nilainya paling harganya tinggi dan priceless adalah namanya nama baik. Ya, jadi kalau untuk jalur mediasi dan lain-lain, saya kira Bapak bisa simpulkan sendiri, dan saya berulang kali sampaikan di statement-statement terbuka di hadapan para awak media, bahkan datanya pun ada, bahwa John LBF Henry Kurniadi tidak akan pernah mau mencabut laporan ataupun berdamai terhadap saudara Arif Edison. Motifnya? Ini, nah itu jadi ya. Kalau motifnya boleh tahu? Sebenarnya motif dari Arif Edison ini melakukan fitnah dan sendiri. Yang pertama saya harus sampaikan, saya tidak pernah mengenal Arif Edison secara langsung, tidak pernah bertemu sebelumnya. Pak Sabar pun juga tidak pernah mengenal yang bersangkutan. Kalau saya duga, karena awal-awal 2023 ini kan follower saya naik signifikan sampai hampir 3 juta followers. Sekarang posisinya 6,2 juta pengikut di TikTok. Saya menduga Arif Edison ini kepengen panjat sosial lah sama saya, karena memang skala itu menyebut nama seseorang yang lagi viral itu bisa membawa algoritma sehingga video Anda ditonton banyak orang dan lain-lain, Anda dapat perhatian dari masyarakat. Arahnya sih ke sana, dan saya patut menduga karena yang bersangkutan ini kan punya usaha sejenis ya Pak ya, usaha sejenis dengan usaha kami. Ya ini dugaan kami ya, karena secara resmi dari pihak kepolisian kami belum dapat informasi motif dari yang bersangkutan. Bang, Sedikit ada kemungkinan Kami menduga itu. Ya, saingan sedikit bisnis, Bang. menambahkan kawan-kawan bahwa banyak pertanyaan netizen itu Arif Edison lagi ada di Jepang, masih berkeliaran tuh, banyak DM ke saya, banyak pertanyaan-pertanyaan netizen. Saya konfirmasi ya bahwa itu story di Instagramnya adalah video-video lama. Saya juga telah tanda kutip memantau juga ya bahwa kegiatan beliau yang mereka posting di Jepang, lagi liburan, itu kita sudah pastikan itu story lama di tahun-tahun sebelumnya. Jadi netizen pun juga di sini juga ternyata memantau perkembangan kasus ini untuk memastikan hukum apa yang tepat nantinya ke depannya kepada saudara Arif Edison seperti itu. Bang, per tanggal berapa sih ditahan? Ditahan itu pada Kemarin, tanggal 30 tanggal 1 lah. Ditahan sudah Tahu pas ditahan. ditangkapnya itu di mana? Di rumah atau di daerah mana? Perkembangannya dia dijemput ya seperti itu. Ya kalau nanti Kalau itu nanti bisa ditanyakan ke pihak karena kepolisian ya, kepolisian karena aja. itu lebih ke teknis dan proses yang di polisian. Kami tidak berwenang untuk menjawab itu teman-teman. Tapi yang pasti yang bisa kami sampaikan di hadapan para teman-teman media adalah yang bersangkutan Arif Edison ini ditangkap. Bahasa ditangkap teman-teman bisa menerjemahkan, kan tidak mungkin menyerahkan diri, namanya ditangkap. Berarti kan mungkin dijemput di suatu lokasi yang kami juga tidak. Saya nggak peduli sih dia mau dijemput di mana, ditangkap di mana. Yang saya peduli dan saya tepuk tangan karena sudah ditahan dan sudah pakai baju orange gitu. Bang Jun nampaknya beda nih hari ini. Ya, jadi ya sekali lagi saya berterima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia atas tegak lurusnya penanganan perkara yang kami laporkan. Jadi ini yang kami sampaikan ini adalah laporan dari Bapak Sabar El Tobing terhadap Arif Edison. Meskipun dalam laporan itu korbannya adalah 2 orang, Pak Sabar dan saya, Henry Kurniadi John LBF, tapi yang melaporkan Pak Sabar. Nah, kami kan buat laporan total ada 5 untuk Arif Edison ini. Dan semuanya berjalan. Yang laporan saya masih dalam proses, sudah ditetapkan tersangka, masih dalam proses.
yang di Polres Jakarta Utara sudah naik ke tahap penyidikan. Satu lagi di Polda Metro juga masih dalam proses gelar. Ya, jadi tidak ada yang mandek, tidak ada yang stagnan, semuanya berjalan dan saya pastikan tidak ada satupun laporan yang akan saya cabut untuk Arief Edison. Bang, dari 5 laporan itu satu doang Satu nama. Ya, satu orang. yang dilaporkan ya. Satu orang. Satu orang ini sih. Makanya kan saya bilang, jangan suka cari masalah sama orang. Karena kamu tidak tahu siapa yang kamu cari masalah itu. Nyari teman lebih baik, silaturahmi dibanyakin itu lebih indah. Ya, karena di agama saya silaturahmi insya Allah membuka jalan rezeki dan insya Allah memperpanjang usia. Jadi niatkanlah terus memperbanyak teman, memperbanyak silaturahmi, jangan usik orang, jangan senggol orang, jangan ganggu orang. Nah inilah contohnya kejadian, dia salah pilih lawan, ya yang disenggol Pak Sabar sama John LBF. Ya sudah, kamu sekarang akibat dari menyenggol Sabar Tobing dan John LBF, berakibat kamu hari ini tidurnya nggak di kamar yang bagus lagi, di atas spring bed, tidurnya di balik jeruji Hotel Prodeo yang ancamannya adalah 10 tahun. Bahkan sudah tegas karena kami yang melaporkan, Pak Sabar melaporkan, saya melaporkan, klarifikasi statement saya tidak pernah berubah sampai kapanpun, tidak akan kami berdamai atau mencabut laporan. Jadi urungkan niatnya, nanti sampai di pengadilan ketok palu hakim memvonis berapa tahun penjara gitu. Bang, dari 5 laporan itu pidana semua bang atau ada perdatanya bang? Hah? Berapa tahun kalau jumlah? Nggak tahu pengacara nih. Ya bisa Belasan puluhan. Hampir 20 ya kalau di total semua ya, 20 tahun lah hampir. Ancamannya ya teman-teman, kembali lagi kan nanti yang berwenang kan ada pihak-pihak lain, ada dari pihak kejaksaan, pengadilan, ya. Hari ini agendanya adalah karena banyak banget yang ke DM saya, komen di saya, Bang, itu gimana Arief Edison tersangka kok belum ditahan, bla 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 gitu kan. Nah, ini bagian dari proses untuk memberikan informasi ke publik supaya publik tidak bertanya-tanya lagi, sekaligus paketnya adalah memberikan edukasi. Hati-hati gunakan handphonemu. Kalau dulu mulutmu harimaumu, kalau sekarang jarimu harimaumu. Hati-hati teman-teman. Ya, ini nggak main-main. Dan untuk kalian semua, kita semua termasuk saya yang lagi ada di luar menghirup udara bebas, bisa bertemu keluarga kita setiap hari, bisa beraktivitas. Tolong imagine, bayangkan di dalam penjara itu tempat yang paling tidak enak, tempat yang paling hina, ya. Orang kalau sudah masuk penjara itu benar-benar apa ya? Benar-benar menyedihkan. Mohon maaf ya teman-teman. Makanya jangan sampai amit-amit kita jangan sampai menyentuh tempat itu. Caranya bagaimana? Jangan berbuat kriminal, jangan melakukan tindakan pidana, jangan cari musuh, jangan cari masalah sama orang. Pesan saya itu, ya. Bersyukurlah buat kalian semua yang hari ini kita bisa menghirup udara bebas, berada di luar, silaturahmi sama siapapun, ketemu keluarga siapapun. Gitu. Bang, terakhir bang, apakah ini salah satu pembuktian bahwa usaha abang katanya pencucian uang atau apalah, bahwa inilah pembuktiannya bang akhirnya ditangkap? Ya kalau untuk itu kan sudah terbukti ya, dihenti lidik. Jadi beberapa waktu lalu kalau nggak salah bulan apa ya, Juli ya? Juli. Ya dia melaporkan melalui Adi Dharma kan, menuduh saya dan Pak Sabar ini menipu, menggelapkan dan money laundry kan, cuci uang. Dia mungkin nggak nonton berita. Saya berulang kali sampaikan di depan awak media, tolong, ini saya ulang lagi nih, tolong PPATK ya atau instansi-instansi terkait yang berwenang ya, KPK dan lain-lain, cek rekening Henry Kurnia Adi, PT 5 Sekawan Indonesia, Sabar L Tobing, SEMM, AKCA, CTL, CTAP, BKP. Ada nggak 1 rupiah pun uang haram dari money laundry, dari penipuan, dari tindakan kriminal? Cek. Kalau ada, saya bersedia di penjara sampai kapanpun seumur hidup, dimiskinkan saya bersedia. Ini udah tegas banget, clear sebetulnya. Dan yang tadi abang tanyakan, sebetulnya di statement saya barusan ini dipertegas dengan laporan terhadap saya dihenti lidik.
dari lagi penyelidikan aja sudah dihentikan. Itu sudah dicek, tidak ada peristiwa pidana, makanya dihentikan. Nah, iya, Dan kita sudah lapor balik. Jadi ada 6 kali mungkin kalau itu. Oh 5 ya benar ya, termasuk itu ya. Lapor balik dan ya ini pastinya yang melaporkan kami waktu itu, yang akhirnya laporannya itu sudah dihenti lidikan, ya yang bersangkutan itulah yang saya laporkan, lapor balik. Sudah diperiksa juga, yang bersangkutan sudah diperiksa, sudah dipanggil. Dan insya Allah tanpa mendahului pihak kepolisian, karena ini sudah berjalan beberapa bulan ya, harapan saya juga untuk yang kasus tersebut yang saya laporkan itu bisa segera digelar sidik dan nanti bisa ditetapkan siapa tersangkanya. termasuk AD ini berarti Bang. Termasuk si AD ini. AE dan yang satunya maksudnya. AC ya. Ya, AC. AC ya. Iya. AC, AE dan AC itu saya lapor balik gitu. Ini bukan saya kasih closing statement ya. Ini bukan untuk gagah-gagahan. Saya orang yang tidak pernah mau cari musuh. Saya pertegas sekali lagi. Tolong kalau ketemu saya ajakin saya temenan. Kita tegur sapa, kita silaturahmi, kita hablum minanas. Ya, saya tidak pernah, John LBF dan Pak Sabar tidak mau punya musuh. Sama sekali. Please, ini statement tegas dari kami. Tolong jangan ada yang senggol-senggol kami lagi. Kalaupun untuk pengen ketemu, minta klarifikasi, ya kita ketemu, kita ada timur ya. Orang timur ini kan, John lu kayak gini ya. Nah, ketemu yuk, kita ngopi, ngobrol, datang ke kantor saya di gedung 18 Office Park. Lebih enak kayak gitu daripada kita senggol orang. Kan rekening itu nggak ada suaranya masalahnya teman-teman. Rekening itu nggak ada suaranya. Kalau rekening suaranya saldo gua 10 juta bisa bunyi gitu, nah kamu jadi tahu saldo saya. Karena rekening nggak ada suaranya, nggak cuman saya ya, siapapun yang kamu temui di jalan senyumin aja. Halo Pak, salam kenal. Halo, sama saya John LBF. Yuk kita jadi temen yuk. Yuk kita jadi sahabat yuk. Itu enak. Tapi kalau lu ketemu orang di jalan pelototin musuh, ternyata dia suhu, dia kan duitnya banyak, Berada di langit berapa? ya. Itu kan kemarin ada quote saya di TikTok saya itu ya kan, boleh dilihat aja gitu. Jangan suka merendahkan harga diri, jangan suka merendahkan orang lain ya, karena setiap di atas langit masih ada langit, ya kan. Tapi kalau ada orang yang merendahkanmu, kasih tahu ke orang yang merendahkanmu itu posisimu ada di langit keberapa.